Ini di istilahnya di kepertengahan ini ada bermacam-macam periring itu maparabido ki. Salam sehat. Aku menjalankan amanah bahwa aku adalah sebagai umat agama Hindu sesuai dengan kepercayaan yang aku miliki. Aku menjamalkan sebagai kewajiban di bumi ini dan menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai umat agama Hindu, bahwa suatu kepercayaan, satu keyakinan itu adalah suatu kehidupan yang mesti kujalani. Hari ini bertepatan Tumpak Warigo bahwa aku akan melakukan puji syukur pada Tuhan atas rahmat dan anugerahnya, berkat tumbuh-tumbuhan yang diciptakan dan manfaat-manfaat sebagai manusia di bumi ini. Itulah yang kujalani dalam hidup ini dan seterusnya sampai tujuan akhirku berakhir di dunia ini. Itulah teman-teman. Teman-teman, salam sehat. Bertepatan pada hari ini, hari Tumpak Warigo, bahwa aku mulai bersyukur pada Tuhan apa yang diberikan, apa yang diberi rahmatnya pada kita semua. Saya berawal dari pelinggih yang ada di kebun atau di tegalan, bahwa ini Ido melinggih dewaning tumbuh-tumbuhan itu sang yang betara sangkaro, dan Ido betara berdua karang mudikumi, dan ini wentan sekali, dan juga melinggih Ido betara sakti dukuh, karena ini jauh dari Tegalan. Ada mulai dari sini mengucapkan puji syukur, dan nantinya akan lanjut saya ke perkebunan untuk bahwa hari ini hari Tumpak Warigo akan mengupacarai sebuah tumbuh-tumbuhan atau yang disebut dengan cara manusianya disebut pelekanan atau potona lah sekarang. Itu teman-teman. Teman-teman, ayo ikuti proses yang aku lakukan ini. Ayo teman-teman. Ini teman-teman, niki pelinggih hidup betara sangyang sangkaro, sebagai Tuhan yang memelihara segala tumbuh-tumbuhan yang ini sebagai manifestasi ide. Ini wenten pelinggih sakti dukuh ide maparabide sangyang raktu sakti prando. Ini sebagai Tuhan yang memberikan apa yang kita inginkan, seperti kemandian atau kesidian. Oke, wenten ini juga sebagai pelinggih hidup betara sakti Medokarang Medokumi, karena ini pelinggihnya sudah lama agak sudah mengalami kerusakan, nantinya akan berusaha saya untuk membenahinya. Jadi teman-teman, yang saya miliki tempatnya agak di sisin lembah ini, Pengulun Pangkung, ini tempatnya. Ya, ini tempatnya tidak begitu seram teman-teman, ini tempatnya strategis dan nyaman. Kiwentan Boni sekali inilah tempatnya. Kalau ini
yang meyakini bahwa ini adalah tempat-tempat ide Periring ide Ratu Melinggih ini Wentan sebagai peneduhan ke. Itulah teman-teman, ini lagi satu pohonnya, ini ide nenten diizinkan untuk merusaknya gitu teman-teman. Teman-teman ikuti ponget untuk selanjutnya nih. Ya Tuhan pencipta segala sesuatu, sebelum aku sujud bakti ring Ratu Betara Nawagang, sucikanlah diri aku agar aku terbebas dari segala kotoran, dari segala kata-kata yang tidak baik, dan karena aku sebagai manusia dari kesalahan dan dosa-dosa yang telah aku lakukan selama ini. Dan sucikanlah diriku ya Tuhan, agar aku dapat terhubung denganmu. Ya Tuhan, Engkau sebagai bumi dan langit, sebagai saksi hidup setiap makhluk di bumi ini. Saksikanlah apa yang aku lakukan ini. Ya Tuhan, Maha tahu segalanya. Ini ada juga Pelinggih Ide Betara Pengulun Pangkung. Gini adanya di Sisin Pangkung niki. Teman-teman, ini adalah bagian dari Periring Ide Betara Sakti Dukuh. Memiliki wenten sekali lembah, memiliki wenten tempat ini. Ya, ini yang kasap mata niki. Ini di istilahnya di kepertengahan niki ada bermacam-macam Periring Ide mapara bido ki mereka itu niki lah genahnya di tempat-tempat ini. Gitu teman-teman, yang ini sebagai Tuhan Ide yang menjaga areal tempat ini dan semuanya. Itu teman-teman. Teman-teman semuanya salam sehat ya selalu. Kalau ini feodalnya bertepatan Buduk Liwon Pang. Nah, disinilah pas tepatan feodalnya di Buduk Liwon Pang. Niki dengan runtutan labo 100 kutus. Niki sampun mempunyai rencang ide 100 kutus. Nah, itulah tempat benah Pelinggih yang ada di Sisin Pengulun Pangkung ini teman-teman. Itulah yang saya lakukan saat feodalan di Pelinggih Muda Karang ini teman-teman. Dan itulah segelintir yang saya sungsung ring pura ini. Nah, di sini waktu dulu pada saat ada togel, ada ini memang apa yang diinginkan, tapi hanya sekali, tidak bisa 2 kali, karena tujuan kita bukan itu yang diberikan pada Damoh
damu hidane melingering diki. Hanya sekali tapi tidak pernah ada yang diberikan 2 kali. Tapi yang benar-benar memang mendapatkan rezekinya ya sekali aja dapat mengupas seperti teka-teki yang diberikan oleh Ido cara melingering penikah. Itulah teman-teman, dan terima kasih teman-teman telah menonton video saya, dan ingat subscribe. Ya Tuhan, pencipta segala sesuatu yang menciptakan alam beserta isinya dan tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Aku berterima kasih atas segala yang Engkau berikan pada alam semesta ini. Pada saat ini, sampai saat ini, aku bisa hidup atas berkat-Mu. Atas segala yang ada di bumi ini, saya manfaatkan untuk menyambung hidupku. Ya Tuhan, Tuhan, ampunilah segala dosa-dosaku dari segala perbuatanku, perkataanku, pemikiranku yang tidak baik atas alam ini. Dan sekali lagi, terima kasih Tuhan atas berkah dan anugerah-Mu. Sekarang aku ini bisa hidup penuh dengan kegembiraan dan bahagia atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Jualan kota. Om Swastiastu teman-teman, salam sehat dimanapun berada, semuanya sehat. Teman-teman, aku Ponget sedang membahas suatu runtutan dari upacara Pancayadnya, yaitu pas bertepatan hari raya Tumpek Warga. Nah, saya akan dengan apa sih itu makna dari Tumpek Warga. Nah, dari sini saya akan menceritakan sedikit tentang keadaan alam semesta ini. Pada zaman dulu, Tuhan itu bersidang. Tuhan itu sidang dan membentuk suatu alam semesta ini. Alam semesta ini dibentuk dengan berbagai cara dan berbagai yang dilakukan oleh pada Tuhan yang dulu gitu ceritanya konon. Saya kan belum tahu karena ceritanya gitu yang ada di TV kadang-kadang menceritakan bahwa ini dibentuk dengan berbagai zat-zat. Nah, ini dibentuk oleh suatu zat 5 unsur yang dibentuk, yaitu zat padat, zat cair, eter, zat akaso. Nah, kelima unsur ini apa? Teja, bayu, akaso. Nah, semuanya itu terbentuklah menjadi satu dan terbentuklah bumi. Nah, bumi inilah terbentuk, dan Tuhan tetap tidak pernah diam, terus membentuk dan
bumi ini dan diciptakan alam semesta ini. Dan yang pertama yang diciptakan adalah bumi, lalu terus menciptakanlah tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan inilah yang akan membawa keindahan bumi ini itu teman-teman. Dan bumi ini menjadi indah karena tumbuh-tumbuhan dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan ada di bumi ini. Nah, setelah karena tidak ada yang memanfaatkan segala tumbuh-tumbuhan ini, ya diciptakanlah sebuah binatang atau makhluk-makhluk yang sebagai pemakan tumbuh-tumbuhan ini teman-teman. Dan anak-anak dan semuanya, inilah perjalanan semua alam semesta gitu teman-teman. Dan agar anak-anak dan semuanya ingin tahu, agar kita sebagai manusia tetap kita melakukan syukur gitu teman-teman. Nah, dan terus akhirnya diciptakanlah binatang, bermacam-macam binatang, ada domata, tumitit, dan semuanya diciptakan dan memakan tumbuh-tumbuhan yang diciptakan pertama kali oleh Tuhan itu. Nah, itu teman-teman. Dan akhirnya binatang itu memakan semuanya, memakan tumbuh-tumbuhan itu. Dan akhirnya habislah tumbuh-tumbuhan itu, habis dimakan oleh binatang-binatang itu. Nah, Tuhan itu lalu berpikir dan merenung dan melakukan suatu sesi meditasi. Nah, bahwa dia ingin melakukan sesuatu yang lebih baik dari, karena semua tumbuh-tumbuhan itu habis dan bumi ini menjadi tak karuan. Nah, gitulah teman-teman. Dan terus itu Tuhan itu terus melakukan sesuatu atau pemikiran-pikiran untuk mencari jalan agar bumi ini dan sisinya menjadi lebih asri lagi dan terpelihara. Nah, lalu yang ketiga, dilahirkanlah sebuah manusia, diciptakanlah manusia itu diciptakan agar manusia diciptakan yang lebih sempurna dari binatang teman-teman. Dia mempunyai weweko atau pemikiran yang mana yang disebut dengan ada bisa berpikir baik dan bisa berpikir buruk gitu teman-teman. Dan diberikanlah Tri Permana pikiran itu berpikir yang baik gitu, teman-teman, berbicara yang baik dan semuanya. Nah, manusia ini dilahirkan dengan sama seperti bumi teman-teman, karena dia yang disebut dengan buana alit. Seperti bumi terbentuk dari pertiwi, apa, teja, bayu, akase, dan zat padat, zat panas, zat cair, dan eter, dan akase, dan semuanya itu seperti akase itulah pernapasan alam semesta, pernapasan teman-teman. Nah, dan semuanya itu terbentuklah sebagai manusia. Lalu manusia itu diberikan amanah oleh Tuhan bahwa kita harus berbuat baik dan memelihara alam ini agar tidak porat-parit gitu teman-teman, dan menjadi indah kembali. Nah, setelah itu lalulah manusia yang memelihara tumbuhan, dipelihara. Kalau sudah dipelihara, ya tumbuh dengan subur lagi teman-teman, dan tumbuhnya itu bukan main, indah lagi. Dan lalu seperti manusia lah model kita sebagai manusia memanfaatkan dari hasil dari tumbuh-tumbuhan itu untuk kehidupan dan kelangsungan dan membentuk suatu sensasi kebahagiaan, menjadi sebuah kebahagiaan itu teman-teman. Dan akhirnya seperti kita dimanfaatkan, lalu dipelihara lagi, ditanam lagi gitu, dan seterusnya teman-teman, sampai sekarang, sampai zaman sekarang, sampai zaman modern sekarang. Nah, itulah sebabnya manusia kita bersyukur pada Tuhan yang memberikan segalanya di alam semesta ini, karena manusialah yang dapat menentukan dari isi alam ini untuk mempergunakan sebaik-baik mungkin dalam kehidupan ini teman-teman, untuk kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi ini teman-teman. Nah, itulah manusia tidak surut-surut untuk melakukan puji syukur pada Tuhan atas pemberian apa yang diberikan oleh kita semua di bumi ini. Dan itu saran saya teman-teman, bahwa maknanya kita harus bersyukur pada Tuhan apa yang diberikan, atas rahmatnya yang diberikan atas tumbuh-tumbuhan dan segalanya di bumi ini untuk kelangsungan hidup dan memberikan manusia itu kebahagiaan dan yang sejati gitu teman-teman. Dan saran saya teman-teman pada semua di alam semesta,
yang hidup di bumi ini. Mari kita jaga alam ini agar alam ini tetap asri dan penuh dengan keindahan dan penuh dengan, dan sekarang inilah masa zaman-zamannya yang tidak gitu, karena banyak pembangunan yang terus berkembang dan alam ini menjadi sempit dan tumbuh-tumbuhan itu menjadi sempit. Nah itulah teman-teman, karena manusia itu semakin banyak lah, ini mungkin sudah perjalanan waktu akan terjadi gitu teman-teman. Kita fokusnya kita harus bersyukur apapun yang keadaannya yang terjadi, apapun yang keadaannya yang kita lakukan, apa yang diberikan oleh Tuhan ini mungkin sudah catatan dan mungkin ini sudah dari perjalanan zaman waktu ke waktu gitu teman-teman. Dan terima kasih teman-teman, itulah segelintir yang Amba tahu sedikit sebagai rakyat kecil, sebagai orang pedesaan yang tidak tahu apa-apa ini teman-teman. Kalau memang mengalami kesalahan, saya mohon maaf karena saya tidak bisa menceritakan lebih detail lagi, karena yang saya pesan untuk anak-anak kita nantinya agar tetap menjaga alam ini dari segala kerusakan dan alam yang tidak menentu. Itulah teman-teman yang saya ceritakan, dan ingat teman-teman, semua sehat dan sehat selalu, dan ingat subscribe. Terima kasih. Om Santi 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 Om.